Pak Liu, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Hahaha. Sayang, tidak ada pemandangan yang lebih indah dari kamu. Pak Liu, istri Anda datang. Astaga. Sayang, tunggu aku di sini dengan baik ya. Ini apa? Kamu sedang apa? Kamu sedang apa sih? Jangan lari, tangkap dia cepat. Pak Sheng, ada masalah. Nyonya itu datang lagi. Kali ini dia juga membawa dua gadis. Katanya kali ini kamu gak bisa menghindar dari perjodohan ini. Nenek dari Lanzhou dulu pergi dulu. Kenapa nggak lihat? Itu dia. Ayo pergi, ayo pergi. Jangan lari. Nyonya Liu, ini jawaban dari Hu Sui. Maaf ya. Perempuan ini menyentuhku. Saya tidak alergi dan tidak demam. Juga tidak ada ruam. Halo, ini keluarga Wu Jiang, kan? Biaya rumah sakit sudah menunggak lebih dari 5.000. Kalau tidak dibayar, kami akan menghentikan obatnya. Kalau terjadi apa-apa, tanggung sendiri ya. Sekarang saya transfer dulu 3.000 untukmu. Sisanya akan saya lunasi lain hari. Ucapkan uang kompensasi ayah saya. Hei, kamu anak nakal. Jadi kamu berpikir untuk menghitung uangku? Ya, sudah kukatakan, semua untuk bisnis kakakmu. Tidak. Tapi uang untuk biaya rumah sakit ayah sudah habis. Rumah sakit bilang jika tidak bayar lagi, obatnya akan dihentikan. Urusan itu urusanmu, bukan urusanku. Ya Bu, jangan pukul aku. Xiao Ming juga khawatir, kan? Ayo, minum segelas air untuk menenangkan diri. Tenangkan diri, tenangkan diri. Ayo, Bu, kita pergi masak.
Ha. Haha. Hahaha. Hahaha. Wah. Hahaha. Aduh, haha, cukup senang-senang saja. Haha, kamu ini. Begitu dekat dengan wanita langsung alergi. Nenek bilang akan mencarikanmu istri secara massal. Asalkan kamu tidak alergi. Kita akan menikah dan membawamu pulang. Bukankah kamu yang bilang? Siapa lagi yang akan mewarisi harta sebesar ini? Kalau kalian tidak punya keturunan, bagaimana? Bos Fang, silakan masuk. Lihatlah Bos Fang. Musiknya berhenti. Hari ini ada hal yang sangat penting. Aku sudah mengundang kalian. Dia adalah yang paling kaya dan paling tampan, Cuan. Masih ada? Ya. Hari ini siapa yang membawa Cuan pulang? Akan memberikan 1 juta sebagai hadiah. Haha. Hahaha. Hahaha. Ha. Sangat luar biasa. Benar-benar. Sudah kukatakan, dia masih mahasiswa. 200.000 ini tidak rugi. Hei Bos Fang, hei. Ada apa? Hei, jangan buru-buru. Kenapa? Ini haha. Bawa uangnya dan pergi cepat. Nikmati saja pelan-pelan. Nikmati pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan ganggu suasana hatiku. Cepat pergi, cepat jalan. Hahaha, sayang kecil. Sungguh bagus, ya. Tunggu sebentar, aku mau minum air dulu. Pelan-pelan manjakan pengantin. Hahaha, saya bawa kamu bersenang-senang. Saya minum sedikit. Datanglah, sayang kecil. Datanglah, cantik besar. Jangan lari ya, hahaha. Aduh, Jangan pergi, Tuan. Kamu pergi ya, Tuan. Ayo. ah, Itu dia, berkedip. Kedip. Ah, berkedip, berkedip. biarkan aku lihat. Tahu siapa yang pertama kali membuka kunci dan naik ke atas? Bukan orang kita. Sadarkan diri. Benar-benar tidak bereaksi. Siapkan obat. Aneh. Kenapa dia tidak alergi? Ini karena kamu sendiri yang cari masalah.
Pakaian yang kamu mau. Cepat pergi. Mau enak atau tidak, cepat pergi. Ya Tuhan, ini aku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tolong bantu aku. Kamu sudah sadar. Ada 1 juta tanpa kata sandi di sini. Milikku. Apa 1 juta? Kalau kamu mendekatiku, bukankah tujuannya 1 juta? Aku. Baiklah, kita tidak saling berutang. Aku cuma mau 1 miliar. Kalau kamu tidak ada di tempat, itu tidak bisa. 1 miliar cuma 1 miliar. Tapi aku punya syarat. Ini syaratku. Syaratnya apa? Hei hei hei, itu pasti Xiao Hua. Cantik banget. Hei, kamu berani minta WeChat-nya nggak? Takut apa? Aku nggak berani. Aku nggak berani. Bro, aku bantu kamu. Ayo ayo. Hahaha, dasar penakut. Kalau kamu nggak berani, aku yang pergi ya. Aku nggak berani. Nggak berani. Kamu aja yang pergi. Wah, cuma makan ini aja ya. Nutrisi kayaknya kurang deh. Apa yang saya makan ada urusannya denganmu. Kalau begitu, saya tambahkan sedikit nutrisi untukmu. Ya, aduh, maaf banget. Sepertinya, sekarang pasti harus diambil dan dimakan. Ah, kamu gila ya? Sungguh menjijikan. Cepat bersihkan, hapus itu. Cepat hapus. Ah, kembali. Orang ini kenapa begini? Ah, ada apa ini? Haidku sudah terlambat begitu lama, belum datang juga. Jangan-jangan. Keadaan ayahmu. Perlu dirawat di rumah sakit dalam waktu lama. Masih perlu perawatan jangka panjang. Setiap bulan, siapkan setidaknya 100.000. 1 miliar? Ya 1 miliar. Tapi aku punya 1 syarat. Tepati syarat ini. Syaratnya apa? Bantu aku menghadapi nenekku. Lalu bantu aku menghadapi mereka. Wanita ini, 100 juta itu milikmu. Aku beri kamu 1 yuan. Jangan muncul di depanku lagi. Pergi. Ah, terlalu cepat menolak. Sekarang bagaimana dengan yang ada di perutku ini? Kalau hari ini tidak kasih lele 200.000, salah, 500.000, aku akan tanda tangan atas nama keluarga. Berhenti mengobati ayahmu. Biarkan dokter mencabut selang oksigennya. Tidak menyangka CEO kita yang megah. Ternyata membawa gadis ke hotel. Dan malah menghabiskan semalam penuh. Ini 1.000. Jangan muncul di hadapku lagi. Pergi. 100.000, berikan padanya. Gadis itu bukan yang aku carikan untukmu di klub. Saya tidak punya kontaknya. Apa? Cabut selang oksigen. Kenapa kamu bisa seenaknya bilang cabut lalu langsung cabut? Dia jelek dari kamu atau dia hidup lebih lama dari kamu? Aku cuma pelajar, dari mana aku punya uang sebanyak itu?
Sudah berbuat, masih pura-pura polos. Tiba-tiba kamu punya uang sebanyak itu untuk mengobati ayahmu yang sudah mati itu. Bukannya malah menjual dirimu sendiri. Itu karena beasiswa saya cair. Aduh. Jadi ibu tiri itu memang susah ya. Dasar anak nakal itu. Saat dia menggendongnya ke tempat tidur sakit, dia malah mencuri uang di rumah dan kabur dengan orang lain. Kakak tua itu, Xiao Ai sangat malang. Aku harus bagaimana? Ya Tuhan. Setidaknya masih ada orang seperti ini. Anak muda sekarang memang tidak tahu diri. Iya, kalian membalikkan fakta. Padahal kalian yang menguasai uang ganti rugi ayahku. Beraninya menikahi ibuku. Setia seperti ayah. Hari ini aku akan membela ayah dan ibu. Hei, nenek. Gadis ini sepertinya yang dibawa acuan dan menginap di sana itu. Nenek, gadis ini hamil. Aduh, ini kan baju yang saya pakai untuk anak saya. Aduh, semoga Tuhan melindungi. Semoga Tuhan melindungi. Aduh, pengurus. Kedepannya, harus benar-benar merawat nyonya muda kita ya. Nenek Sui, cepat beritahu kabar baik ini kepada Acuan. Haha. Aduh, Acuan, hebat juga ya. Dengan diam-diam, dia langsung melompat turun. Benar-benar keren. saat ini tidak ada orang, kita tarik dia keluar. Ayo panggil Bos Fang untuk jadi juru bicara. Kalian apa-apaan? Lepaskan aku, Zizi. Cepat, 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 cepat. Lepaskan aku. Kenapa harus lepaskan aku? Orang ini kenapa hamil? Masih bilang dirinya bukan pelacur. Sudah selesai, kan? Cepat tidur di sini, kan, kamu? Ah, pergi. Kamu akan jadi ayah, ya. Segera bawa gadis itu ke rumah. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik, karena 3 bulan lagi akan mengadakan pernikahan dalam 1 bulan. Aku rasa bisa. Ada yang salah, nyonya tua dan nyonya muda hilang. Berpisah. Berhenti. Kalian siapa? Aku yang buka. Jalan miring ah. Semoga kamu baik-baik saja. Masih polos seperti dulu, aku suka. Hei kamu. Keluar tanpa apa-apa tapi kamu tetap tak berubah. Iya, memang begitu. Kamu lagi dengan wanita ini, dari film mana? Aku sudah bilang kan, wanita ini bukan sembarangan. Menggoda pria satu persatu. Kamu ngomong apa sih? Anakku memang hebat. Entah dari pria liar mana benihnya. Bahkan dikejar oleh sugar daddy. Bermain asmara lebih dari 30 tahun. Aku belum pernah coba dengan wanita hamil. Kali ini aku benar-benar ingin coba ah. Itu bisa 500.000. 400.000 juga bisa. Bagaimana dengan 400.000? Bisa langsung ikut kamu, kan? 400.000 itu bagi saya seperti harta miliaran. Hancur karena wanita ini dan si gemuk itu. Masih berani mencari uang dariku. Sudahlah, hari ini tidak akan ada penjelasan di sini. Saya sudah mengirim pesan ke Yan Zhuang. Anak di dalam perut ini tetap anaknya. Apakah dia akan datang? Saya lihat siapa yang berani mengganggu nyonya muda keluarga Sheng saya. Saya lihat siapa yang berani mengganggu nyonya muda keluarga Sheng saya. Keluarga Sheng.
Shunzi, ini mata sungai. Saya tidak tahu dia adalah Dewi Anda. Saya baru saja dibawa pergi oleh dua penipu ini. Siapa yang menyelamatkan saya bukan kamu. Ampun. Ampun, ampun. Cuanye, kami tidak mengganggu kamu. Ini benar-benar putri keluarga saya. Tentang Chenia yang sudah layu dan hancur. Kami hanya khawatir dia akan mengotori tanganmu. Wanita saya, jangan. Tuan Cuan dia. Dia bahkan tidak tahu hamil dari pria liar mana. Masih ingin mengganggu Anda. Wanita seperti ini, pria liar. Saudara ipar, apakah kamu berani bilang Tuan Cuan? Bisa, aku bantu mengajari dua penipu ini. Kamu jangan ingat dendam, aku tidak akan membalas. Lupakan saja. Lepaskan aku bisa jalan sendiri aku. Bisa jalan sendiri. Itu. Terima kasih ya. Sepertinya masalahmu tidak kecil ya. Butuh bantuan. Syarat 1 miliar tetap berlaku. Sheng Yan Chuan, saya tidak akan menjual diri. Lalu bagaimana dengan kamu dan anak? Dengar-dengar, kamu juga punya ayah yang sakit parah. Saya akan segera lulus. Akan mendapatkan pekerjaan untuk menyelesaikan masalah saya saat ini. Jadi tidak perlu Anda khawatir tentang usaha ini. Bagaimanapun juga, saya adalah ayah dari anak itu. Pekerjaan ini, tolong pertimbangkan. Gaji asisten pribadi 200.000. Persyaratan kerja siap sedia. Bertanggung jawab atas pengaturan kebutuhan sehari-hari Sheng Zong, termasuk wanita yang dekat dengan Sheng Zong saat ini. Di depan neneknya, bersikap seolah-olah dia tunangannya. Bagaimana? Pekerjaan ini sangat mudah, kan? Baik. Tapi saya harus menambahkan 2 syarat. Pertama, selain nenek, jangan pernah bilang ke orang lain bahwa aku adalah tunanganmu. Dan jangan bilang bahwa kamu adalah ayah dari anakku. Kedua, jangan memaksaku. Memaksaku seperti itu. Seperti itu. Kalau begitu, kamu pahami sendiri. Selesai. Pena. Ah. Nyonya tua, selamat pagi. WWI, ya. Terakhir kali kita bertemu, kamu masih sakit. Nenek belum sempat melihatmu dengan baik. Ternyata kamu tumbuh begitu cantik. Tenang saja. Kedatanganku kali ini adalah untuk membela kamu. Ya. Biarkan Wei Wei mendapatkan pekerjaan yang baik. Dia sangat menyayangi. Sama sekali tidak tahu bagaimana peduli pada orang. Nenek, aku tidak menyalahkan pasien. Aku sudah semester 4. Sekolah mengharuskan magang. Kalau tidak, aku tidak bisa lulus. Tidak apa-apa. Soal magang itu, suruh Santezu cap saja untukmu. Jangan sampai membuat cicit nenek ini capek. Nenek, saya sudah tahu tentang hal ini. Dia ingin bekerja untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Kau harus menghormatinya. Itu lebih baik. Selama waktu ini, kamu harus baik-baik membangun hubungan dengan Wei Wei. Ayo. Aduh, kasihan sekali. Kalau nanti ada yang mengganggu kamu. Kerja saya sudah capek. Kalau ada yang tidak adil, harus bilang sama nenek ya. Nenek akan bantu kamu. Terima kasih nenek. 1 bulan lagi ya. Pernikahan akan dilaksanakan tepat waktu.
Selama waktu ini, tinggal di rumah saja. Pernikahan apa? Pernikahan apa? Pernikahan apa? Aku tidak mengizinkan cucuku lahir tanpa alasan yang sah. Kalau sampai begitu, nanti ya, nenek akan mengadakan pesta pernikahan yang meriah untuk kalian. Soal pernikahan nenek ini akan dibahas nanti. Aku juga punya rencana pernikahan. Kamu pulang dulu ya, sayang. Ibu setiap hari selalu bangga padamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin banyak orang baik padamu? Tanggal pernikahan sudah ditentukan. Bulan ini nenek pasti akan sangat sibuk. Ingat bawa Weiwei pulang malam ini ya. Xiao Zong Chuan Ye. Pernikahan ini seharusnya bukan dalam lingkup pekerjaan saya, kan? Jadi, ya, jadi. Ini adalah syarat lain. Syarat apa? Saya belum memikirkannya sekarang. Tunggu sampai aku memikirkannya dan memberitahumu. Dan juga, setelah kita punya anak, kita akan bercerai. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk memutuskan hubungan dengan saya? Beli apapun yang kamu suka. Tidak perlu mengeluarkan biaya, Tuan Sheng. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Mendapatkan imbalan dari Yingde. Sebagai asisten saya, berpakaian dengan baik juga merupakan tanggung jawab. Tenang saja, perusahaan akan mengurus pengeluarannya. Ayah si kecil memang punya aura bos yang dominan. Kalau begitu, aku benar-benar tidak adil. Begitupun dengan cuannya yang pura-pura menghormati. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Masih belum cukup, nanti di episode berikutnya. Ah, Bajgong Duan Yuzhen tidak menipu aku. Benar-benar orang yang berbuat baik. Nenek, aku sudah makan, aku duluan ya. Anak nakal ini selalu menjauh dari ribuan mil. Tanpa tuanku, istri kamu juga akan hilang. Nenek, aku juga harus pulang. Nanti aku akan datang lagi ya. Weiwei, nenek tiba-tiba merasa sedikit pusing. Tinggallah di sini menemani nenek ngobrol ya. Nenek, kalau nenek pusing, biar aku antar ke rumah sakit ya. Ini semua penyakit tua. Minum obat sedikit saja sudah baik. Intinya adalah agar kamu tinggal di sini menemani nenek. Aku agak tidak nyaman. Vivi, bagaimana kalau kamu tinggal saja di sini? Anggap saja kamu tinggal di sini. Menemani aku, seorang lansia yang kesepian. Lihatlah Cheng Er seperti ini. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan berbicara satu kata pun padaku. Yan Chuan memang tidak terlalu suka bicara. Nenek, kamu kok imut sekali, adik. Tinggallah di sini saja. Begitu ya, Chuan bisa antar jemput kamu setiap hari ke kantor. Aku juga jadi tenang. Kalau begitu aku tinggal di kamar tamu ya. Baik, baik, majikan. Nyonya muda, silakan istirahat di kamar sebelah ruang baca. Iya, Nyonya tua, kamu juga istirahat lebih awal ya. Baik, Nyonya muda, silakan ke sini. Masih harus aku, nenek.
Kenapa kamu di sini? Aku akan segera keluar. Kalau nenek bagaimana? Kita berdua tidak mungkin tidur siang bersama. Malam ini cuma bisa bertahan dulu ya. Kalau begitu aku tidur di sofa saja. Oke. Apakah kamu punya sedikit rasa hormat pada wanita? Aku cuma sopan saja. Dia benar-benar membuatku tidur bodoh. Tanya. Tolong keringkan kepalaku. Biar kamu tidur di tempat tidur. Sekarang adalah waktu pulang kerja. Pengaturan kerja siap sedia. Bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Sheng Zong. Tolong bantu saya. Dia bisa merasakan kamu di pelukannya. Wu Yuewei. Apakah aku membuatmu merasa jijik? Bukan, bukan. Apakah kamu tidak mencium baunya? Ada aroma aneh di tubuhnya, aroma yang aneh. Istirahatlah lebih awal. Aku di lemari pakaian. Mual saat hamil seharusnya hal yang normal, kan? Atau mungkin karena Aku Sheng Yanchuan. Justru menggunakan cara seperti ini untuk mempertahankan seorang wanita. Lihat, lihat. Wanita ini makan enak dan minum lezat. Kalian malah hidup dalam penderitaan. Mau balas dendam gak? Mau balas dendam gak? Tapi Pak Liu, jangan bercanda deh. Orang brengsek itu sekarang ada pelindung. Kita mana berani sentuh dia. Soal ini, tenang saja. Saya sudah punya cara. saya akan hancurkan dia. Putri saya, Lei, dipukul sampai cacat. Membuat saya kehilangan segalanya. Jancuk, jangan harap kau bisa merasa lega. Ini sedang bertengkar. Wu Yuewei. Ambilkan secangkir kopi. Kamu sibuk ya? Tugasmu siap sedia sesuai panggilan. Bertanggung jawab atas pengaturan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan Sheng Zong. Apakah ada perintah lain dari Presiden Shengda? Panggil manajer bagian R&D ke sini. Baik.
Sudah diberitahukan. Hei, tolong bantu saya cari semua kontrak yang terkait dengan grup Fei Yang. Keluarkan semuanya. Baik. Di mana? Tolong tunda pertemuan malam ini. Saya ada rapat mendadak. Masih penuh? Baik. Jika dibatalkan, apakah masih perlu diatur? Halo. Saya akan pergi dinas 3 hari lagi. Atur jadwal dan tiket pesawat saya dengan baik. Baik. Apakah itu kamu, Ben Jiang? Shizong, jika kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan istri. Hang. Ternyata grup Fei Yang memang ada masalah. Masalah apa? Ceritakan saja. Kemarin malam aku tidak bertanya padamu. Apakah kamu mencium aroma aneh? Fokus ke intinya. Mual saat hamil memang normal. Tapi tidak sembarangan orang mengalami mual. Makanya aku membawa sampel sampo milikmu. Untuk diperiksa oleh teman lamaku. Tebak apa yang ku tahu? Di dalamnya mengandung polivinil alkohol silikon. Aromanya bisa membuat orang menjadi tergila-gila. Kalau kandungan ini berlebihan, bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Apa perintah dari Direktur Sheng kali ini? Buka dan lihat sendiri untukmu. Ini hadiah untukmu. Hadiah yang aku pakai kemarin. Ini sampel sampo dari grup Fei Yang. Aku sudah tahu ini. Aku jadi tertarik karena mencium aroma ini. Jadi, Shengshi, segera menandatangani kontrak 3 miliar dengan grup Fei Yang. Tindakanmu ini telah membantu perusahaan menghindari kerugian minimal 100 miliar. Haruskah aku memberimu penghargaan? Jadi hari ini kamu memerintahkanku segala macam. Bukan karena kejadian tadi malam. Kemarin. Malam tadi tidak membuatmu merasa kesepian. Wu Yuewei. Aku buat kamu merasa jijik seperti ini, kan? Aku di dalam hatimu begitu sempit. Tak berani. Kalau tidak, selalu saja aku dipaksa mengalah dan pusing. Bukankah itu sempit dan melelahkan? Presiden Shengda, ada perintah lain. Panggil manajer bagian riset dan pengembangan. Hari ini, aku seharian sibuk mengurus kontrak grup Fei Yang. Bahkan semalaman mengadakan rapat dewan. Tapi dengan data dari kamu, aku yakin besok, para direksi akan setuju dengan penghematan dari grup Fei Yang. Kerja keras kamu. Terima kasih. Aku tidak salah dengar, kan? Yaheng dari Jiangcheng. Bahkan bilang terima kasih padaku. Asisten Wu sedang sibuk. Manajer Liu, kamu membuatku terkejut. Kenapa Anda datang ke sini? Direktur Shin butuh sebuah dokumen untuk rapat. Jadi saya membawanya ke sini. Ah, Anda sedang melihat profil Departemen R&D kami ya. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Tidak perlu. Manajer Liu,
Saya bisa sendiri. Ah, Tidak apa-apa, ini hal kecil saja. saya yang akan memperkenalkan saja. Ah, Direktur Sheng tidak ada di sini. Kalian berdua mulai berbuat mesum ya. Sekretaris Kim, jangan asal bicara. Nganer Liu, dia cuma datang untuk memperkenalkan data Departemen Riset dan Pengembangan. Siapa yang tahu? Mungkin ada yang nggak bisa dekat dengan Direktur Sheng, lalu cari cara lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pokoknya bagaimanapun juga nggak rugi. Maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu sendiri paling tahu. Sudah. Saya tahu saya sangat hebat. Tapi kalian juga tidak perlu merusak suasana hanya karena saya, kan? Diamlah, Sinna. HMPH. Tuan Sheng. Wu Yanwei pergi rapat dengan saya. Kenapa saya yang sudah 5 tahun di perusahaan tidak bisa menjadi asisten Tuan Sheng? Mahasiswa miskin dari universitas kelas 3 ini bisa langsung melesat ke puncak. Apa gunanya memberi saya kalung? Lebih nyata kalau diberi uang bonus. Sekretaris Jin, asistenmu sepertinya memakai kalung yang sama denganmu. Kalung ini milikku, bos. Diberikan oleh pacar manajerku. Modal terbatas di seluruh dunia. Bukan sembarang mahasiswa miskin yang bisa membelinya. Barang murah. Jadi asistenmu pakai barang palsu ya? Sekarang mahasiswa seperti ini memang suka pamer ya? Kalau ini barang palsu, maka di dunia ini tidak ada barang asli lagi. Sikapmu besar sekali ya. Jangan-jangan itu hadiah dari pria tua yang kamu rayu. Asistenmu, kamu harus hati-hati ya. Sekarang pria tua itu suka menipu kalian para mahasiswi. Ini namanya memanfaatkan tanpa bayar. Hahaha. Kamu ngapain? Belum sikat gigi ya? Napasmu bau banget. Biar aku bilasin kamu. Jangan gegabah, dia kan orang dari kantor pusat. Siapa tahu, ini diatur oleh pria tua di belakang dia. Sekretaris Kim, kan? Ingatkan kamu satu hal. Hanya bertambah usia tanpa bertambah akal juga bisa tertipu loh. Sekretaris Jin, ada apa denganmu? Kenapa kamu peduli? Aku sudah cukup menderita. Liu Wei bilang. Bukankah kamu tertarik dengan Wu Yuewei? Perlu bantuan dari saya. Kamu bisa bantu aku bagaimana? Weiwei, aku dengar dari Cuan Er bilang, kali ini kamu benar-benar berbuat besar. Nenek, Anda terlalu memuji. Ini semua berkat Tuan Sheng sendiri. Kenapa masih memanggilnya Tuan Sheng? Kamu seharusnya memanggil namanya seperti aku. Baiklah, Nenek. Nyonya tua. Ini adalah perawat dan ahli gizi baru yang dipekerjakan. Baik, pengurus. Kamu bawa mereka turun dulu, ya? 2 orang, silakan kalian sebagai orang tua baru. Nanti pasti akan kebingungan dan panik. Saya sudah mempekerjakan beberapa perawat dan ahli gizi berpengalaman untuk memastikan cucu saya yang akan lahir nanti sehat dan tidak rewel. Ibu dan nenek. Apakah ini terlalu dini? Memang, ya. Yan Chuan benar, jadi kalian masih muda. Perawatan harus dilakukan sejak dini, sebelum melahirkan, agar kerusakan bisa diminimalkan. Weiwei, nenek tidak punya apa-apa untukmu. Ini adalah saham nenek. Sekarang aku sudah tua, tidak bisa mengelola banyak lagi. Aku akan menyerahkannya padamu. Aku tahu kamu tidak ingin melepaskan bisnis keluarga yang besar ini. Aku sangat perhatian, jadi aku akan menolaknya untukmu. Sekarang Dewan Direksi Grup belum sepenuhnya di bawah kendaliku. Yuewei begitu polos. Tidak bisa membiarkan dia jatuh ke tangan serigala dan harimau Dewan Direksi itu.
yang seperti macan. Tidak, tidak bisa. Saya sekarang sudah tua. Mengambil keputusan apapun. Anak dan menantu saya bahkan tidak mendukung nenek. Masalah saham tidak ada rencana lain. Apa rencana yang bisa kamu gunakan? Bukankah mereka setiap hari mengeksploitasi menantu saya? Dan membuat cicit saya ikut menderita juga. Wah, kalung ini bagus sekali. Harganya 300 juta. Aku lihat di lelang sudah tertarik. Tapi kamu anak kecil ini yang duluan ambil. Aduh, hei. Nenek, ayahku sejak kecil sudah mengajariku untuk tidak serakah. Anda sudah sangat baik padaku. Aku harus belajar untuk merasa cukup. Aku tidak bisa menerima barang ini. Nanti keberuntunganku akan hilang. Masalah saham kita bicarakan nanti. Pasang kalungnya. Aduh, baik-baik saja. Kalau begitu, kita ikuti kata cuaner. Pasang kalungnya. Saham ini akan saya simpan di tempatmu. Kapanpun kamu siap untuk tanda tangan, itu sudah berlaku. Bagaimana dengan surat perjanjian sahamnya? Saya akan simpan untuk dia. Besok saya dan Wei Wei masih harus pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Istirahat dulu. Wanita pelindung kekayaan mencintai mesin pengulang. Benar-benar mau harta milik keluarganya. Bisa juga, kamu bahkan bisa memanfaatkan alasan pemeriksaan kehamilan ini. Kalau tidak, kita semua nggak akan bisa lepas dari situ. Aku nggak cari alasan. Besok kan pemeriksaan kehamilanmu. Aku bilang kan, kesehatanku oke banget. Semua indikator bayi normal. Jangan sombong. Ayo, aku antar kamu ke kelas. Kelas apa? Aku adalah guru kelas pemula hari ini. Kalian bisa memanggilku Dr. Song. Selanjutnya aku akan mengajarkan senam pagi untuk ibu hamil dan pijat titik akupresur untuk ibu hamil. Ini dia orang yang dijuluki Dr. Song, Dewi pengantar anak. Iya, aku sudah lama mengatur supaya bisa ikut kelasnya. Bapak berpakaian jas di belakang sana. Bolehkah naik ke panggung untuk membantu kami memberikan demonstrasi? Baiklah, mari kita beri semangat. Ayo, datang sini. Naik ke sini dan bantu kami memberikan demonstrasi. Ya, mari beri dia semangat lagi. Iya, seperti itu. Hembuskan napas perlahan. Tarik napas perlahan. Iya, seperti itu. Lebih pelan lagi. Bagus sekali. Perhatikan lagi. Gunakan tenaga sedikit lebih lambat. Suamimu benar-benar baik, tampan dan perhatian. Bisa mau menemanimu ke kelas seperti ini. Aku jarang melihat ada pria yang mau datang. Benarkah? Yue, aku akan minta Tante Zuzu mengantarmu pulang. Aku masih ada sedikit urusan. Aku akan menemanmu, ya. Jika kita adalah pasangan biasa yang saling mencintai, sama-sama menantikan kedatanganmu, seharusnya itu adalah waktu yang paling bahagia. Dr. Song, kami Shengxi. Sangat tulus. Ingin mengundang Anda sebagai duta produk baru kami. Saya memang tidak bisa berharap banyak. Dia bukan untuk saya dan bayi. Saya adalah dokter yang menyelamatkan nyawa. Saya akan sangat hati-hati dalam memilih kerja sama bisnis. Dan juga, saya sudah dengan sangat jelas menolak perusahaan kalian. Kalian juga sudah melihatnya. Istri saya juga baru saja hamil. Saya sangat mengerti perasaanmu. Tidak, ini seperti saya berperan sebagai suami yang baik sepanjang pagi. Hanya untuk mencoba menyentuh hati saya, kan?
Ada juga. Saya cuma lupa membawa ponsel. Pak Tuan Sheng, silakan lanjutkan. Saya hanya bertanya apa. Hanya saja, Anda berada di posisi CEO grup besar. Manfaatkan anak-anak. Chen Yanchuan, tidak apa-apa jika kamu memanfaatkan saya. Kamu bahkan memanfaatkan anakmu sendiri. Bukankah itu memalukan? Ini hanya kebetulan saja. Anak muda, lebih jujur sedikit. Cepat kejar dia. Aduh, kaki saya. Sayang, ada apa denganmu? Cepat, ada orang. Cepat, ada orang. Cepat, lepas sepatu dia. Ya, tekan titik acupresurenya. Apakah ini? Ini di antara jari pertama dan jari kedua, 2 inci dari celah jari. Ya, sayangmu sepertinya kekurangan kalsium. Malam-malam rendam kaki dengan air hangat. Santai otot betis lebih banyak. Tuan, saya menarik kembali penilaian saya tadi tentang Anda. Anda akan menjadi ayah yang baik. Saya akan mempertimbangkan kerja sama ini dengan serius, sungguh. Terima kasih banyak atas itu. Tapi, masalah istri Anda mungkin agak sulit dijelaskan. Hari ini saya sibuk sepanjang hari dengan orang-orang kontrak dari grup Fei Yang. Lebih sadar lagi sedikit. Dia baik padamu hanya karena anak di dalam kandunganmu. Dokter San, kamu juga melihat, istri saya baru saja hamil. Saya sangat mengerti. Kamu tidak akan berperan sebagai suami yang baik di hadapan saya sepanjang pagi. Hanya untuk memikat saya. Kalau tidak ada anak ini, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Bagaimanapun juga, jadilah yang terbaik dari dirimu. Kamu ini pria brengsek. Kamu berani bilang aku berbohong. Ejekanmu tentang materi, berani-beraninya bilang aku materialistis. Aku materialistis, malah berani bilang aku materialistis. Kalau aku tidak materialistis, aku bisa memandangmu. Aku mau apa darimu? Aku mau usiamu yang tua. Aku mau kamu bisa selesai dalam 7 detik semalam. Wu Yuewei, kamu bangga dengan apa? Apa yang kamu bawa sendiri juga barang palsu. Kalau itu benar, lalu bagaimana? Kalau itu palsu, lantas bagaimana? Aku tidak akan sampai terpengaruh hanya karena hal ini. Hei, Liu Wei. Sekarang aku akan membantumu membuat emas. Apa yang terjadi denganmu ini? Kenapa kamu malah berkumpul dengan Liu Wei? Haha, kamu sudah melihat perangkat lunak dari departemen R&D kami. Saya akan memperkenalkanmu. Tidak tahu siapa yang mengirim email rahasia ini. Sekarang sepertinya seluruh perusahaan sudah mendengarnya. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Terlalu beracun, ya. Oh, asisten Wu, bukan Wei Wei. Saya juga tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor ini. Bagaimanapun, saya juga menyukaimu. Bagaimana kalau kita mengungkapkannya? Apakah kamu ingin saya menyebut namamu? Kamu sedang apa sih? Gila. Aku sudah difitnah. Kamu tidak membantu aku menikah. Itu sudah cukup. Tapi kamu malah menambah masalah. Menir Liu, tolong jaga sikapmu. Kata-kata ini tidak bisa sembarangan diucapkan. Ayolah. Apa salahnya mengakui hal ini? Ini hanya untuk menjaga reputasi sedikit. Tuan San, silakan ke kantor. Membantu pria tua. Menggoda rekan kerja. Bahkan melapor kepada presiden. Orang zaman sekarang memang. Sekretaris Kim sudah berkontribusi bertahun-tahun di grup. Langsung dipecat begitu saja. Sekretaris Kim, ini kamu. Dasar bajingan, jangan pura-pura di sini.
Kamu tahu betul sendiri perbuatan kotormu. Pak Sheng, ini perlu tanda tangan Anda. Tidak apa-apa. Hanya terpeleset. Tidak apa-apa. Saya pergi duluan. Oh, diam-diam. San Dashu. Apa yang terjadi dengan Sekretaris Jin? Tentang foto itu, Bos Sheng menyuruhku mencari bagian informasi. Cek IP-nya, itu dari Sekretaris Jin. Bos Sheng sangat marah. Langsung dia memarahinya. Aku jadi bingung. Aku juga tidak pernah menyakiti Sekretaris Jin. Kenapa dia selalu menarget aku? Kamu tidak tahu. Dulu Sekretaris Kim datang untuk wawancara. Dia melamar sebagai asisten Seongjo. Tapi kemudian ditolak. Perusahaan terpaksa menempatkannya sebagai sekretaris direktur pemasaran. Tidak lama kemudian kamu yang jadi asistennya. Jadi sudah paham kan? Bos kalian, Tuan Shin, memang benar-benar hembusan angin dari sahabat baik. Bagaimana Sekretaris Jin ini bisa seperti ini? Apakah dia dipukul orang? Tidak mungkin. Lakukan ini dengan lebih rapi. Jangan sampai istri saya tahu. Apa yang dia lakukan sehingga saya tidak tahu? Wei. Kamu bagaimana? Apakah kamu kejang? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Sayang, ayahmu sangat galak. Aku bahkan sedikit takut kamu datang ke dunia ini. Sayang, maafkan aku. Ibu tidak bisa membiarkanmu lahir di dekat orang seperti ini. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Cepatlah gugurkan dia. Ibu, aku sudah merencanakan segalanya, tapi tidak menghitung kehadiranmu, si iblis kecil. Kamu bahkan hamil. Segera gugurkan. Kalau tidak, aku akan memukulmu sekali lagi. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ini adalah anak satu-satunya dari Laolin. Tanpaku, apalagi yang ada pada Laolin? Anak apa lagi? Ikut aku. Cepat pergi. Aku sudah tidak marah. Lepaskan, sekretaris, bukan karena Shen Yang Chuan-nya memukulmu. Saya telah salah paham padanya. Berhenti, kamu tidak bisa memperlakukannya seperti itu. Siapa kamu? Jangan pedulikan siapa saya. Suamimu berselingkuh, tapi dia sendiri tidak bisa menahan godaan. Jika kamu tidak menghormati istri secara moral, dia akan melemparkan masalah ini padamu. Kamu masih di sini seperti ayam yang bingung. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu bicarakan di sini? Apa hakmu untuk mengkritik saya? Kalau kamu begitu hebat, sekarang juga tendang pria brengsek itu. Ambil kembali milikmu. Daripada di sini berkelahi dengan seorang wanita. Dan anak yang belum lahir di dalam perutnya. Hanya untuk mendapatkan sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Saya mengerti kamu. Tapi memukul orang itu melanggar hukum. Saya bisa langsung menelepon polisi sekarang juga. Baiklah, kalian tunggu di sana, Home. Kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu dia sudah punya istri. Dan Wu Yuewei, maaf. Mengapa Wu Ye? Kamu tidak merasa tidak nyaman? Dokter, aku datang untuk pemeriksaan kehamilan. Apakah kamu pernah mengikuti kelas saya? Kamu adalah istri pasien, kan? Anda adalah Dokter Song. Benar, itu saya. Kenapa kamu datang sendirian? Apakah kesalahpahamanmu dengan Pak Sheng belum terpecahkan?
Kesalahpahaman, ya benar. Benar, tekan titik akupunktur itu. Ini adalah jari kaki pertama. 2 inci di antara jari pertama dan kedua. Saya lihat Pak Sheng belajar dengan sangat serius. Itu juga hasil usaha keras. Seperti dia, presiden besar grup ini. Bersedia belajar ini demi istrinya. Memang tidak mudah. Dia sudah membuat banyak mimpi untukku. Melihat adalah bukti, mendengar bisa bohong. Menilai seseorang tidak cukup dari apa yang dia katakan. Harus lihat apa yang dia lakukan. Tuan Sheng adalah orang yang penuh perhatian. Kenapa kamu tidak mengajak aku ke pemeriksaan kehamilan? Kamu orang yang sibuk banget ya. Aku malu merepotkanmu. Kalau kamu gak ada urusan, ayo kita pulang. Ayo pergi. Maaf ya. Aku salah paham padamu? Gak apa-apa. Itu aku yang terlalu ikut campur. Nanti aku akan perbaiki. 1, 2. Halo, Pak Sheng? Sudah pulang dari sekolah, kan? Dia kembali bagaimana? Benarkah bintang besar Lin Kekin datang? Bintang besar Lin Kekin datang. Saya melihatnya sendiri. Dengar-dengar dia adalah Sheng Zhu yang mengubur cahaya bulan. Masih ingat gosip tahun itu? Apakah kita tidak berpikir mereka akan kembali bersama? Mungkin. Sheng Yanchuan tahu Lin Kekin sudah kembali. Apakah dia begitu terburu-buru untuk melamar? Asisten Wu. Tamu hari ini agak istimewa. Tuan Sheng secara khusus memerintahkan agar diurus dengan baik. Begini saja. Kamu di sini lihat-lihat pengaturan tempatnya. Aku akan berkomunikasi dengan manajer tentang menu. Orang utama sudah kembali. Bahkan istri yang secara resmi disebutkan pun dia tidak memanggilnya lagi. Apakah kamu Wu Yuewei? Anda siapa? Air mengalir itu jernih. Ini milik Yanchuan. Nona Lin. Sudah lama mendengar namamu. Baru kembali sudah dengar Yanchuan dan nenek membicarakanmu. Terima kasih atas perawatanmu selama ini untuk mereka. Tidak usah berterima kasih. Tapi sekarang aku sudah kembali. Kamu harus menjaga identitasmu. Wei, kenapa kamu datang? Aku lihat kamu akhir-akhir ini kurang semangat. Masih akan mual. Saya akan membantumu merelaksasi bahu dan leher. Relaksasikan otot-otot. Relaksasi, mengurangi ketegangan otot. Kamu juga bisa pijat. Akhir-akhir ini saya merasa bahu saya juga pegal. Lebih baik pijat bahu. Sedikit. Kekuatan ini oke, bisa. Saya sudah sangat lelah malam ini. Aku akan datang lagi besok saja. Baiklah, kamu istirahat lebih awal ya. Selamat malam, Wei Wei. Besok aku akan menunggumu di Hotel Garden.
Semoga kamu suka acara lamaran besok. Oh, tidak bisa begitu. Wu Yuewei, kamu sekarang mengambil tempat orang lain. Lebih baik putuskan dengan tegas. Cepat pergi saja. Apakah aku salah paham tentang Ayan? Dia mau melamar aku. Kenapa kamu datang lagi? Oh, benar. Pasti adalah Yan Chuan yang menyuruhmu datang sebagai saksi, kan? Saksi, ya. Malam ini Yan Chuan akan melamar aku. Dia pasti menyuruhmu datang sebagai saksi, kan? Halo sutradara. Baik, sutradara, aku segera datang. Maaf banget, Wei Wei. Malam ini aku ada gladi resik untuk acara lamaran. Sutradara tiba-tiba menambah satu adegan untukku. Aku harus buru-buru pergi. Mungkin aku nggak akan sempat untuk acara malam ini. Kamu bisa bantu aku klik ini. Ini ceritanya apa sih? Orang lain ketemu bos besar. Hidup jadi wanita kaya yang bikin semua orang iri. Aku ketemu bos besar malah hamil anak. Akhirnya hanya menjadi pengganti. Saya tidak bicara. Saya anggap kamu setuju. Maaf merepotkanmu. Sampai jumpa malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ah. Ini adalah Sheng Yan Chuan yang melamar saya. Tidak, ini adalah latihan. Dia akan melamar Lin Keqing. Kamu tahu tidak? Sejak lama sekali, aku tidak percaya pada cinta. Tapi aku justru bertemu denganmu. Tentangmu. Aku merasa perasaan yang belum pernah aku rasakan untuk siapapun. Berikan aku 1 yuan dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Aku mulai merindukan setiap hari bisa melihatmu. Asalkan aku memikirkanmu akan pergi dariku. Aku merasa takut yang mendalam. Lihat siapa yang berani menyentuh nyonya kecil dari keluarga Sheng. Tidak tahu sejak kapan. Aku mulai merasa takut. Takut kecantikan dan kebaikanmu tidak akan menjadi milikku. Takut kelembutanmu akan menjauh dariku. Takut kamu yang sebaik ini akan menolakku. Menjauh dariku. Pelajaran apa yang diajarkan di kelas? Kemudian aku berpikir, dalam hidup ini, seseorang harus percaya setidaknya sekali. Baik satu sama lain. Bisakah kamu memikirkan ini? Sekali seumur hidup. Satu istri seumur hidup. Apakah kamu mau menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Apakah lamaran ini benar-benar untukku? Cahaya putihmu sudah kembali. Aku juga sudah harus pergi.
Jangan gugup, kita hampir sampai. Kamu tidak mengerti. Tuan Shi ada masalah, Nyonya hilang. Maaf mengganggu hidupmu. Cinta putih favoritmu kembali. Aku juga harus memberi tempat. Terima kasih. Sudah menyelamatkanku 2 kali. Wu Yuewei. Berani kabur dari pernikahan. Yan Chuan tidak peduli dengan kehormatanmu. Melarikan diri dari pernikahan di hari yang begitu penting bagi kalian. Mengapa kamu tidak bisa melihat aku di balik semua ini? Aku selalu suka kamu, Wei Wei. Jika ada sesuatu yang tidak baik, Aku akan mengajak seluruh keluargamu ikut serta. Dia sendiri yang melarikan diri dari pernikahan. apa urusannya dengan tetangga kita? Jangan pikir tindakanmu di belakang itu. Tidak akan terungkap. Ye Chuan. Chuanye, itu bukan aku. Bahaya ada di tanganku. Datang sendirian ke gudang di pinggiran barat. Jika tidak, tanggung risikonya. Acuan. Cepat bantu Cai Wei cari seorang wanita bernama Wu Yuewei. Wei Wei. Wei Wei. Ha. Haha. Sheng Zong ternyata memang orang yang setia ya. Hanya dengan mengirim satu pesan, langsung terjebak, HM. Zheng Zong Maaf. Kakiku tidak bisa digerakkan setelah patah. Lepaskan dia, lihatlah. Saudara pengantin pria yang punya backing. Terlihat seperti anjing yang tergeletak di tanah. Hahaha, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Kita ini sekumpulan anjing gila. Lepaskan dia. Kalau ada masalah, hadapi aku. Orang brengsek ini. Bagus juga. Kau memotong kakimu sendiri. Jangan, tidak boleh. Jangan, Bibi. Jangan dengarkan dia. Shen Yuanchun tidak boleh. Jangan. Seumur hidup ini tidak akan memaafkanmu. Liang Zi, ayo mulai. Jangan. Jangan kirim ke atas. Tidak boleh. Tali itu bergerak lagi. Aku tidak keberatan bersenang-senang dengan wanitamu. Hahaha. Lepaskan dia, lepaskan dia. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat padaku. Aku akan mengambil kulit kepalanya. Bibi, maafkan aku. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Kenapa? Beri hati. Bukankah hari ini kamu menikah dengan Nona Lin? Kalau kamu pulang sekarang, apakah akan mengganggu hari baik kalian? Dan menikah dengan Lin Keking. Apakah kamu jadi bodoh selama 3 tahun karena hamil? Bukankah istriku ada di pelukanku sekarang? Aku lihat siapa yang berani menyentuh saudaraku. Kita datang terlalu awal, memang terlalu awal.
Yan Chuan, aku kira aku bisa mengatasi semuanya sendiri sebelumnya. Bisa menelan semua kepahitan sendiri. Bisa keluar dari semua masa-masa terendah sendiri. Sampai kamu muncul, aku sadar kalau ada yang menemani. Asam, manis, pahit, pedas semuanya jadi manis seperti tebu. Ternyata ketika dipercaya orang, berani melewati gunung berapi dan lautan api, tidak mungkin gagal. Kita bertemu dalam kemungkinan yang sangat kecil. Dan jatuh cinta. Ini benar-benar hal yang sangat indah. Jadi, apakah kamu bersedia menikah denganku? Dalam keadaan miskin atau kaya? Dalam keadaan apapun, sakit maupun sehat. Sampai kematian memisahkan kita. Silakan kedua mempelai saling bertukar cincin. Seharusnya cukup waktu. Pergi mati saja. Aduh. Sini. Sini. Wei Wei, cepat bangun dan ajak bicara nenek. Tidak ada yang mau bicara dengan nenek tua ini. Chuan, bocah nakal itu. Sibuk sekali, tiap hari lari ke kuil itu. Aduh. Si Nansheng Yan Chuan. Hari ini karena istri tercinta, Wu Yuewei, merasa kecewa karena orang lain. Terjebak di tempat tidur sakit. Tidak bisa cerah. Berjanji di depan Bodhisattva Avalokitesvara. Harapan agar istri tercinta segera bangun kembali. Kang Jie. Anak tercinta lahir dengan selamat. Setelah keinginan tercapai, aku bersedia tinggal selama 3 tahun. Membangun 100 sekolah dasar yang diharapkan. 100 jalan desa. Datang untuk mengembalikan. Wei Wei, lihat ini. Nenek menemukan sesuatu di Chuan Er. Panduan baru Wei Wei Xin Yun. Lihat apa yang dia tulis di sini. Setiap malam memberimu air hangat. Pijat dan di sini. Dia menulis. Wei Wei. Sering lupa makan tablet kalsium tepat waktu. Harus pasang alarm pengingat. Lalu ini juga. Lihat ini. Bahkan setelah bayi lahir sebulan. Bantal seperti apa yang dipakai. Semua sudah retak. Kamu bilang. Apakah dia bodoh? Wei Wei. Tunggu sebentar. Sheng tidak ada. Tunggu sebentar. Chaoyan, keluarga Lin kami, sudah membersihkan orang-orang Liu untuk Anda. Kami sudah bersihkan semuanya. Kami juga sudah mencari ahli otak terbaik untuk istri Anda. Bisakah Anda memberi kami sedikit kelonggaran? Sebenarnya tidak bisa. Tapi aku baru saja membuat janji dengan Bodhisattva. Akan membiarkan kalian pergi kali ini. Tapi apa?
Kalian jangan pernah muncul lagi di Jiangcheng. Istri Tuan Xiao sudah sadar. Saudariku, kali ini benar-benar beruntung dia sadar. Tidak ada masalah besar. Asal istirahat lagi dan menjauh dari masalah, pasti akan baik-baik saja. Aduh, itu benar-benar kabar baik. Benar-benar berkah dari langit. Sangat baik. Halo. Bersama itu, kamu sudah bangun. Yayan, kenapa kumismu berantakan? Gimana? Enak? Enak. Makan lagi satu gigitan. Makan lagi satu gigitan. Baiklah. Aku akan menang. Aku akan menang. Yeay, menang. Ada apa? Anak nakal itu menendangmu. Bu, Tante, aku sepertinya air ketuban sudah pecah. Pak Cuan. Tenang saja, dokter sudah bilang semuanya berjalan lancar. Kamu jalan-jalan terus, aku pusing kepala. Kamu ngerti apa sih? Lajang terus, ya. Jangan menyerang secara personal begitu, ya. Aku kerja shift malam dengan baik, malah kamu ajak ke sini. Saudaraku, aku dokter bedah, bukan dokter kandungan. Zijun, maafkan dia saja. Dia juga khawatir, kan? Nona, saya tahu. Tidak menyangka, gunung Tai runtuh di depan mata, tapi tetap tenang saat berpakaian. Bisa juga sebersih ini. Bisa dibilang menakutkan seharian. Hah? Bagaimana dengan satu tangan? Selamat atas keselamatan ibu dan anak. Ibu dan anak perempuan, kamu segera akan punya putri kecil. Apakah kamu khawatir tidak bisa mendekati putrimu? Hai. Sayang. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kan? Yan Chuan, kamu peluk anaknya. Yan Chuan, peluk dia. Jangan takut. Coba saja. Tidak apa-apa. Aku tidak demam. Aku merasa mual tapi belum mandi ruam. Bagus sekali, adik perempuan. Zijun. Aku boleh memeluknya. Aku boleh memeluk dia.